Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kaum muslimin, muslimat, masyarakat Ogan Ilir yang berbahagia. Tampak di belakang saya Masjid Al-Ghazali Unsri Indralaya yang selama ini kita bangga-banggakan. Namun kondisinya pada saat ini mengalami perubahan yang total, walaupun mungkin di sampingnya ada masjid yang sangat baru sekali. Mengingat sangat pentingnya tempat ibadah tersebut, maka dibangunkanlah masjid baru dari Masjid Al-Ghazali beralih kepada Masjid An-Nabawi yang ada di sekitar di depan. Namun untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol sebentar dengan pengurus Masjid Al-Ghazali, dalam hal ini bersama Ustadz kita Bapak Dr. Haji Nur Hasan MAG. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol singkat seputar masalah pembangunan Masjid An-Nabawi, peralihan dari Masjid Al-Ghazali kepada An-Nabawi. Mungkin bisa kita langsung ngobrol dengan Pak Nur Hasan sendiri. Mungkin Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dalam Ustadz. pembangunan Ustadz, banyak. Oke Ustadz, mungkin minta waktu singkat untuk mewawancarai mungkin seputar masalah pembangunan masjid yang sepertinya insya Allah kita bangga-banggakan di masyarakat Ogan Ilir khususnya. Mungkin karena dari segi bentuknya mengingatkan kita ke kota Mekah dan kota Madinah yang mungkin tidak semua orang belum bisa ke sana, tapi melihat kondisi yang ada yang mungkin belum selesai ini, tapi sudah terobati kira-kira kalaupun kita mau ke kota Madinah atau Mekah. Mungkin sedikit Ustadz, gimana ceritanya latar belakang mungkin dalam pembangunan Masjid An-Nabawi ini Ustadz? Baik, terima kasih Pak Abdul Ghafur. Dalam kesempatan ini sebagai pengurus yang sampai hari ini masih diamanai untuk mengelola Masjid Al-Ghazali, kampus Universitas Sriwijaya yang berada di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Ini adalah masjid yang lama. Masjid yang lama ini bernama Masjid Al-Ghazali. Secara sejarah dia dibangun pada periode awal pembangunan Universitas Sriwijaya, lebih kurang pada tahun 1993 dimulai. Masjid ini mungkin di tahun 1994-95. Jadi sudah ada ketika pembangunan dimulai, dia ikut bersamaan dimulai adanya kampus baru. Dan ini adalah dananya dari dana Muslim Pancasila. Kalau dulu kita ingat ini zamannya Pak Soeharto. Jadi beliau Pak Soeharto itu mengumpulkan dana-dana dari PNS yang Muslim, dipotong langsung gajinya untuk dibuatkan wakaf gitu kan. Iya, karena kalau diperhatikan Masjid Al-Ghazali Unsri Indralaya tadi mungkin ada juga di tempat-tempat lain seputaran Indralaya arah ke Palembang itu sama bentuknya. Ada Ustaz. Iya. Jadi yang sama itu misalnya Masjid Al-Muhajirin di Indralaya. Kemudian yang terdekat lagi di sini Masjid Pagi Sore. Oh iya. Ya, masjid yang ada dekat Pagi Sore arah ke Prabu Muli. Nah, itu yang ukurannya mirip, kemudian bentuknya juga itu mirip. Memang bantuan dari Masjid Muslim Pancasila. Muslim Pancasila. Zaman ya, Pak Soeharto. Itu yang meresmikan juga Pak Soeharto. Jadi yang meresmikan ada tanda tangan Pak Soeharto. Nah, masjid ini adalah masjid yang bersejarah bagi Universitas Sriwijaya Kabupaten yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini. Walaupun di Palembang sendiri, kampus Palembang juga ada Masjid Al-Ghazali, sama namanya. Karena terkadang terkecoh ya mungkin dibilang Al-Ghazali Indralaya atau Palembang, karena Al-Ghazali Unsri Palembang juga ada, Al-Ghazali Unsri Indralaya juga ada. Jadi kalau tidak disebutkan tempatnya mungkin kebingungan nanti. Tapi itu pernah terjadi. Kita punya acara dulu. Jadi undangannya itu mungkin tidak jelas menyebutkan apakah kampus Indralaya atau kampus Palembang. Karena awal-awal dulu kan masih banyak kegiatan di Palembang. Ya, padahal ketika undangan itu disampaikan ternyata acaranya di kampus Indralaya, jamnya subuh berjamaah kalau nggak salah. Tapi ternyata yang mereka ngumpul di Al-Ghazali Palembang. Jadi mungkin ada yang sampai informasi mungkin keliru tadi. Iya, keliru tempat. Insya Allah mudah-mudahan berarti kalau
Al-Ghazali ini dirubah mungkin menjadi An-Nabawi, ya mungkin tidak mengalami kebingungan lagi Tad ya. Ya. Mungkin kalau mau tanya sedikit lagi Tad, kira-kira daya tampung masjid yang akan dibangun ini berapa lantai atau berapa penampung dalamnya gimana Tad? Ini masjidnya cukup besar yang rencana masjid baru. Nanti kita bisa lihat di video tayangan ya untuk master plan dari masjid ini. Dia terdiri dari 2 lantai, tapi tidak full lantai 2-nya. Dan lantai 2 itu hanya mengelilingi. Bagian tengahnya tidak langsung lantai, berlobang tengah, bolong tengah. Di lantai 2 hanya sebagian pinggirnya. Dan lantai 3 juga ada. Lantai 3 juga ada. Tapi lantai 3 ini tidak beratap, dia beratapkan langit langsung. Tapi kita baguskan. Mungkin kalau dari segi peruntukan, mungkin untuk kegiatan mahasiswa bisa digunakan atau gimana? Direncanakan oleh Pak Rektor. Ini kalau bicara soal pembangunannya, inisiasinya adalah Pak Rektor di zaman Pak Profesor Anis Sagaf. Beliau inisiator lah, orang yang punya ide membangun gedung ini. Gedung ini adalah gedung pengembangan karakter ya, untuk pembangunan mahasiswa di Universitas Sriwijaya, tapi bentuknya adalah masjid karena kita mayoritas mahasiswa kita adalah Muslim, dan ini diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan, membina karakter mahasiswa kita dalam bidang keagamaan. Nah, masjid yang lama ini tetap tidak kita bongkar. Jadi tetap akan digunakan, dipakai. Mungkin direncanakan dari bentuk desainnya mungkin dirubah. Ya, nanti dirubah. Dia tidak lagi berfungsi sebagai masjid, tetapi dia berfungsi sebagai kegiatan mahasiswa. Islamic Center. Jadi pusat pengkajian Islam. Mungkin kalau katakan lab mata kuliah PI ya. Lab mata kuliah pendidikan agama Islam. Kemudian juga berfungsi sebagai perpustakaan masjid nanti. Jadi kita khususkan di sini ada taman bacaannya kan, ruang bacaan. Lalu kemudian masjid ini pun kita gunakan tetap untuk proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran lama masih tetap dipergunakan. Tetap digunakan untuk kegiatan mahasiswa. Mungkin kalau boleh terakhir pertanyaan, perkiraan selesai? Dalam perencanaan tahun 2023 masjid ini akan selesai. Ya, semoga tentu lancar saja. 2024 sudah bisa kita gunakan. Tapi namanya finishing ini kan agak cukup menyita waktu lama panjang ya. Karena lingkungan juga kita harus bersihkan, kita sterilkan. Doakan kami agar kami bisa mengelola masjid ini dengan baik, tidak hanya semoga lancar, sukses, fisiknya, tidak hanya fisiknya yang bagus. Karena tadi apa yang disebutkan oleh Pak Gopur bahwa masjid ini adalah miniatur dari masjid yang ada di Madinah. Masjid Nabawi yang ada di Madinah, inilah miniaturnya yang ada di Ogan Ilir. Jadi kita berupaya mendesain oleh Pak Rektor kita yang sekarang dilanjutkan oleh Rektor yang baru, Profesor Taufik Marwah. Beliau juga punya semangat yang sama untuk melanjutkan niat yang baik ini. Karena saya kira beliau merasa inilah bagian dari amal baik yang bisa dibawa menghadap ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal jariah beliau-beliau kita doakan. Mereka punya pemikiran, mereka punya kekuasaan. Lah kita bagiannya mungkin memakmurkan masjidnya. Jadi semua orang bisa mengambil bagian di dalam mengurusi masjid ini. Nah, masjid ini harapannya adalah masjid menjadi kebanggaan masyarakat Ogan Ilir juga, karena Universitas Sriwijaya ini berada di Kabupaten Ogan Ilir. Sebetulnya banyak di Ogan Ilir ini masjid-masjid yang mewah, yang istimewa, dan ini salah satunya yang insya Allah kita akan nikmati nanti tahun 2024 dalam perencanaannya. Ya, mudah-mudahan 2024 sudah dinikmati. Termasuk di masjid digunakan untuk umum juga, kita umum juga, dan untuk kajian-kajian keislaman, bahkan tempat praktek ibadah haji dan umroh. Itu rencana yang sudah terniat oleh Pak Prof Anis Sagaf. Jadi beliau ingin masjid ini, karena ini nuansanya Madinah,
Maka beliau juga ingin menghadirkan ada semacam nanti miniatur Ka'bah yang akan dijadikan di lapangan sekitar sini, sehingga nanti bisa digunakan untuk praktek oleh manasik masyarakat haji. Ogan Ilir, Oh. praktek manasik umroh dan haji. Iya, jadi mungkin bisa tidak lagi perlu anak-anak, misalnya anak TK, TPA belajar manasik haji, tidak perlu lagi ke Kota Palembang tadi ya. Ya. Cukup di Indralaya insya Allah. Ya. Jadi mengurangi dana untuk ke Palembang. Iya. Saya tambahkan Pak Gupri ya. Ya. Kalau melihat dari struktur bangunan ini insya Allah istimewa karena lantainya juga itu dari batu marmer yang bagus ya. Oh iya. Batu marmer yang bagus, lahannya luas, dan termasuk fasilitas di belakang itu nanti kita bisa lihat di videonya. Video untuk Ada selanjutnya. iya, ada tempat marbot khusus, tempat wudhunya, dan kemudian ini nanti kita lihat juga masjid ini memiliki ciri khas Masjid Nabawi, kubah hijaunya. Ada kubahnya. Ya, kubah hijau. Dia memiliki dua kubah. Dua kubah Nah, tadi. ini kubah yang milik asli masjid ini. Sementara kubah yang di atas itu adalah kubah ibaratnya monumen kubah Masjid An-Nabawi. Oh gitu tadi. Jadi monumen Masjid An-Nabawi. Ketinggian menara ini mungkin lebih kurang 40 meter ya. Sampai 50 meter mungkin. Tingginya tadi. Ketinggiannya dari sini. Jadi ini kalau sudah dipasang speaker, insya Allah dengan 4 menara ini bisa sampai ke jarak yang cukup jauh. Karena kampus universitas kita ini kan 750 hektar. Iya. Subhanallah, luar biasa, sangat luas. Sangat luas. Jadi kalau menaranya tinggi ini di Asia Tenggara mungkin ya. Iya. Dia bisa nanti kalau speakernya di tinggi bisa ke seluruh fakultas dan lingkungan. Tenggara. Itu bisa kita Nikmati, mencapai. Tinggal ya nanti tergantung sound systemnya. Oke. Kepada masyarakat, tunggu kehadiran masjid ini 2024 insya Allah mudah-mudahan selesai dan bisa kita nikmati. Mudah-mudahan ibadah kita semakin khusyuk, terasa di Madinah kota Nabi, walaupun adanya di Universitas Sriwijaya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan harapan demi harapan, doa mudah-mudahan dipermudah Allah Amin, SWT. amin, amin. Oke, amin ya rabbal. Oke, terima kasih Tat waktunya. Ya, Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini masih proses pembangunan dan mudah-mudahan ini targetnya tercapai. Ini berada di sisi sebelah Utara, selatan. sebelah ini utara ya, utara. Situ baratnya. Yang kita tadi posisinya di barat. Mungkin langsung Kita ke melihat dalam. proses Lihat. pembangunan. Lagi pemasangan apa namanya? Lantai. Lantai. Nah, ini marmernya nih. Marmer yang ini lantai marmernya. Jadi pembangunan, Berapa proses ukurannya? pembangunan Berapa ukurannya? masih dalam pemasangan. 2 meter kali 3 meter. 2 meter ke 2 meter ini ya? Ya. 3 nih. Ini tampak dalam. Jadi bisa dilihat dari bawah sini lokasi lantai 2-nya bisa tuh lihat. Oh, itu lantai 2. Lantai 2 bisa. Nah, lantai 3-nya tanpa atap. Tanpa atap. Atau satu kali atau Ya. 3. Tapi nanti bisa untuk memandang Universitas Sriwijaya dari atas. Lewatnya ada tangga kiri kanan, ya, tangga kiri kanan. Sementara kalau bentuk mihrabnya sudah jadi, ada gambar Ka'bah di situ. Gambar Ka'bah. Dan itu di bagian sebelah kiri masjid, rumah marbot dan tempat wudhu. Nah, ini di lantai pertama itu yang bawah tempat wudhu,
putra dan putri, jadi jamaah laki-laki dan perempuan. Di bagian atas itu tempat rumah marbot. Marbot, perkantoran, itu nanti di sebelah sana. Dan lokasi ini kalau masalah parkir cukup luas, karena masih banyak lahan-lahan yang belum terpakai. Di sebelah sana itu stadion bola kaki. Dan di sebelah situ strategis untuk Bisa. ada rusunawa, ada asrama mahasiswa. Jadi mereka lebih dekat, Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu untuk ke jauh tempat masjidnya. untuk ke masjid. Nah, jadi itu daerah Rusunawa, dekat sekali. Awas tali. Nanti ini tangganya naik, tangga sisi sebelah kanan arah kiblat. Oke, barangkali. Oke, terima kasih. Ya. Demikian penjelasan saya tentang pembangunan masjid yang ada di Universitas Sriwijaya. Masjid ini insya Allah akan diberi nama Masjid An-Nabawi, dalam niat dan cita-citanya adalah miniatur masjid yang berada di Madinah, Masjid Nabi, sehingga kerinduan kita terhadap Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah, Masjid Nabawi di Madinah, ternyata cukup hadir di Kabupaten Ogan Ilir. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai dan kita dapat nikmati beribadah dengan khusyuk, tenang dan penuh ketenangan di masjid yang kita cintai ini. Terima kasih bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.